Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Selamat siang, Ibu Yuni. Waalaikumsalam, Ibu Mita. Selamat siang juga. Apa Sebelumnya kabar, Bu saya, Mita? alhamdulillah baik sekali, Ibu Yuni. Sebelumnya saya berterima kasih Ibu Yuni karena Ibu Yuni sudah meluangkan waktu nih saya nelpon kita mengadakan meeting ini ya. Meluangkan waktunya, mungkin Bu Yuni sibuk sekali gitu ya. Gimana Bu kabarnya? Iya, Bu Mita. Terima kasih juga. Nih, baru sempat-sempatnya nelpon nih. Oke, alhamdulillah nih. Alhamdulillah sehat-sehat sampai dengan saat ini, Bu Mita. Ya, Bu Mita. eh saya perhatikan dari tadi kayaknya mukanya agak cemberut nih. Eh, Apa lagi lemes atau bawaan kurang sehat badan atau misalkan ada masalah lain kalau boleh saya tahu? Ada apa? Iya Bu Yuni, jadi memang saya tuh sengaja mau nelpon Ibu ya sebelum-sebelumnya, terus ingin gimmick mau, memang ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan, ceritakan dengan Bu Yuni. Jadi saya harapkan Bu Yuni bisa memberikan solusi nih dari permasalahan saya. Memang sih kalau dari segi kesehatan nih mungkin cuaca nih lagi hujan nih Bu Yuni ya. Jadi Iya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan itu kan, jadi ya biasalah memang eh, tubuh kita ya begini ya, mudah-mudahan tapi tidak menghalangi aktivitas kita. Nah ini Bu Yuni, jadi ada ceritanya apa nih Bu saya Mita? Ada yang bisa saya bantu nggak? gini, saya ini punya masalah. Jadi saya ini akhir-akhir ini sering merasa bingung dengan situasi yang terjadi di sekolah saya gitu kan. Jadi terkait situasi ini, lebih ke permasalahan siswa, di mana saya melihat untuk saat ini terjadi penurunan nih tingkat kesadaran siswa saya untuk melaksanakan sholat, salah satunya eh, beberapa siswa sering kedapatan nih kami, mereka bersembunyi misalnya di toilet, nggak sholat, atau misalnya melambat-lambatkan diri ke masjid, jadi nggak bersegera pergi ke masjid. Terus misalnya siswa putri, bahkan karena anak-anak SMP kan sudah apa namanya, sudah terbalik ya, biasanya sudah ada halangan segala macam. Nah mereka nih kadang-kala memanfaatkan momen itu untuk tidak pergi sholat. Jadi saya tuh, kami tuh, terutama saya sih merasa sedih sebenarnya. Makanya saya terlihat besar, bingung kayak gitu. Nah terkait hal ini itu begini. Oh iya. Jadi Bu Mita nih, kita hari ini membicarakan permasalahan Ibu Mita yang tentang eh, susahnya menerapkan disiplin anak terutama dalam masalah sholat sekolah seperti itu ya Iya. Bu Mita ya. Padahal setiap hari kan rutinitas di sekolah pun tiap harinya memang dari pagi kita awali itu kan sholat terlebih dahulu gitu kan, dari pagi-pagi kan sholat duha terlebih dahulu, lalu nanti kan anak-anak kan pulangnya sore tuh Bu ya, setelah asar. Jadi kita wajibkan untuk sholat di sekolahan, apalagi kan sekolah yang saya tempat saya bekerja ini sekolah Islam ya Bu ya. Tentunya memang kami menanamkan untuk bagaimana anak-anak untuk bisa sholat tepat waktu, terutama di waktu zuhur, lalu waktu asar. Padahal rutinitas itu setiap hari dilakukan, tapi masih aja ada anak-anak yang melanggar gitu sih Bu sebenarnya. Kira-kira gimana lah Bu ya baiknya? Gitu ya Bu Mita ya. Mm-mm. Bu Mita nih, sebelumnya saya mau tahu kira-kira menurut Ibu Mita, ada nggak faktor yang membuat siswa tidak konsisten untuk menjalankan ibadah sholatnya di sekolah menurut Ibu Mita? Ada nggak faktornya? Faktor mungkin ada faktor pengaruh dari mana yang menurut Ibu Mita itu sangat berpengaruh terhadap kondisi siswa di sekolah Ibu. Sebenarnya ada sih beberapa faktor. Sebenarnya banyak sih faktor-faktor penyebabnya. Kadang-kadang anak-anak ini ikut-ikutan tuh Bu, ikut-ikutan bareng teman-temannya nih. Nah itu kan, ya terus tuh faktornya tuh berasal dari diri anak itu sendiri. Kalau yang saya lihat pertama kali, karena kan memang anak SMP ini
kan dia peralihan dia dari SD ke SMP, di mana mungkin tingkat kesadaran anak-anak terkait apa sih namanya bahwasannya penting itu untuk sekolah atau motivasi sekolah itu belum ada dalam diri anak-anak itu tingkat jadi faktor di dalam diri anak-anak. Jadi ketika rutinitas sholat itu kayak keterpaksaan, sekarang menganggap itu suatu kewajiban saja, tetapi tidak mengambil manfaatnya. Itu saya lihat. Selain itu yang mungkin faktor kalau lingkungan kayaknya enggak bu, karena kan lingkungan kita kan mendukung tuh kalau lingkungan sekolah bu ya Iya mendukung betul. anak-anak untuk pergi ke masjid, fasilitas pun ada, air dan segala macam kayak gitu. Itu faktor dari anak-anak. Terus apa sih namanya faktor mereka untuk males-malesan tuh mencari alasan-alasan biar bisa Hmm. bermain-main gitu kan, Iya bisa iya bermain benar-benar. banyak waktu main itu salah satunya. Terus bisa jadi juga bu faktor dari lingkungan di rumah kan anak-anak kan kita kan eh, apa namanya tuh latar belakangnya berbeda-beda di rumah. Iya. Mungkin ada yang dididik dengan yang mohon maaf ya mungkin orang tua mengingatkan untuk sholat, tapi ada beberapa yang mungkin ya udah dicuekin aja mau sholat atau enggak atau seperti apa. Nah itu yang saya merasa kesulitan untuk menghandle beberapa anak-anak ini. Dan itu sangat berpengaruh untuk yang lain-lainnya gitu. Baik Iya. itu masyarakat gimana lagi Iya Bu itu ya. yang saya rasakan. Betul. Jadi menurut Ibu Mita, selain faktor dari diri anak itu sendiri, mungkin faktor lingkungan kalau itu tidak terlalu berpengaruh karena lingkungan di sana cukup baik kan Bu untuk mengarahkan siswa melakukan disiplin, terutama disiplin ibadah sholat kan? Iya Ya. benar itu. Kalau peran dari orang tuanya kira-kira bagaimana Bu peran dari orang tua siswanya? Nah, peran orang tua ini Bu ya, kalau saya konfirmasi tuh beberapa siswa yang mungkin apa sih namanya tuh yang mau melakukan sesuatu ya, beberapa saya konfirmasi karena betul wali kelas Bu ya. Jadi saya coba untuk pendekatan ke anak-anak saya dan orang tua yang saya ampu itu Bu ya, wali kelasnya. Nah, kalau saya tanyain memang orang tuanya sibuk biasanya tuh bekerja semua. Jadi kadang di rumah, kalau di sekolah kan memang apa namanya terpantau nih Awas, iya anak-anak. terpantau ya. Kalau di rumah tuh kadang kala enggak. Contoh misalnya ketika pagi hari sholat subuh atau segala macam. Nah anak-anak kadang kala kalau di rumah eh, orang tua tuh lupa untuk mengingatkan karena saking sibuknya biasanya dengan aktivitas Iya. masing-masing. Nah, itu salah satunya sibuk yang menyebabkan faktor yang menyebabkan anak-anak itu males untuk pergi sholat, untuk pergi itu sibuk. Iya, Bu. Jadi tujuan Ibu Mita nih ingin supaya anak-anak di sekolah itu kembali rajin untuk melakukan disiplin, terutama dalam ibadah sholat, gitu ya. Nah, menurut Ibu Mita, kira-kira Ibu Mita punya nggak strategi apa sih yang bisa Ibu terapkan agar anak-anak di sekolah Ibu bisa menerapkan disiplin, terutama dalam sholatnya di sekolah? Itu kalau strateginya Bu ya, nah dari yang saya paparkan itu sebenarnya kami di pihak sekolah dia sudah punya berbagai strategi untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran siswa, salah satunya misalnya melalui WhatsApp keagamaan dia, kita kan ada WhatsApp bidang keagamaan di mana biasanya ada pemberian nasihat di masjid misalnya dimotivasi mengapa kita harus sholat apa tuh apa kewajiban padahal kan memang kalau sudah akhir balik itu kan biasanya diwajibkan terus ya Bu ya, diwajibkan sholat dikasih pengetahuan seperti itu. Jadi ada bentuk sharing session kepada anak-anak terkait Iya, bagaimana sholat seperti itu Bu. Sebenarnya sudah ada program-program yang memang kita buat kayak gitu Bu, betul sekali. menanamkan kepedulian itu biasanya di awal-awal kelas 7 tuh Bu. Nah di awal-awal kelas 7 kita buat program, bahkan anak-anakku dicek juga nih hafalan sholatnya, jangan sampai mereka sholat tapi nggak hafal gitu bacaan sholat seperti itu sih Bu yang kami lakukan. Oke, bagus sekali loh Bu. Sebenarnya strategi yang ingin Ibu terapkan itu salah satunya mengkoordinasi
dengan pihak sekolah, bisa juga dengan orang tua tadi Ibu ya, Bu, ya, supaya apa yang Ibu harapkan itu ya bisa tercapai. Nah, menurut Ibu apakah perlu nih melibatkan, banyak apa namanya, orang dalam program ataupun, strategi yang akan Ibu lakukan ini? Iya Bu, nah untuk mengatasi permasalahan ini Bu ya memang perlu, saya tuh merasa perlu banyak kerjasama Bu, Iya, berkolaborasi itu dengan terutama Bu ya kalau di sekolah ya Bu ya karena kita sebagai guru ya wali kelas juga mungkin dengan kepala sekolah menyampaikan terkait hal ini itu yang pertama. Terus bisa ke selain ke kepala sekolah lingkungan sekitar Bu ya, iya, lingkungan sekitar semuanya ini semua warga sekolah lah Bu ya tanpa terkecuali untuk memantau anak terutama kan anak tuh banyak nih kan pada saat jam istirahat siang itu terutama mereka kan kemana-mana tuh ngambil iya, di mana mungkin di situ ada pemantauan selain kepala sekolah guru warga sekolah nah mungkin kalau di rumah gitu ya saya kepikiran untuk mengajak dan berkolaborasi dengan orang tua juga terkait mengingatkan anak-anak kadang-kadang sih anak-anak kita nih di sekolah mereka ya karena rutinitas dan segala macam mau gak mau harus sholat nah di rumah itu yang sering sekali apa namanya tidak dikoordinir kayak gitu nah tidak di apa tidak namanya dipantau ya? ya tidak dipantau apalagi kalau weekend libur kayak gitu kan libur tidak diingatkan karena anak SMP kadang masih mau diingatkan terlebih dahulu itu sih Bu yang saya pikirkan untuk bekerja sama baik dari kepala sekolah, guru, warga sekolah, beserta orang tua siswa itu sih Bu. Benar sekali loh Bu Mita. Memang sih untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Mita hadapi itu sih tidak bisa Ibu Mita sendiri yang menanganinya, perlu kerjasama orang lain terutama dari pihak sekolah dan juga pihak keluarga dari si anak tersebut untuk supaya bisa memantau dan memonitoring keadaan mereka seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Jadi di akhir pembicaraan ini kira-kira nanti kita ketemu nggak nih solusinya menurut Ibu Mita? Apa yang harus Ibu Mita lakukan supaya tindakan yang Ibu lakukan ini dapat membentuk kebiasaan siswa di sekolah Ibu menjadi kebiasaan yang baik? Sebenarnya dari yang kita bicarakan ini sebenarnya sama saya jadi sebenarnya kita sudah menyusun Bu ya Iya, betul sekali. strategi kiat-kiat yang harus saya lakukan saya berharap sih semoga mudah-mudahan nih kalau ada kerjasama dari semua pihak yang kita lakukan ini dapat berhasil Bu mungkin lebih mengencangkan lagi Amin. lebih mengencangkan lagi gini Bu ya apa sih namanya apa kami semua bekerja sama bagaimana meningkatkan kesadaran siswa itu sendiri jadi motivasinya yang berasal dari dalam nah itu yang agak sedikit sulit itu berdasarkan dari dalam diri siswa itu sendiri sehingga kalau seperti itu mereka akan selamanya bahkan setelah keluar dari sini atau di luar sana tanpa perlu diawasi Bu diperintah nah itu yang ingin saya lakukan seperti itu Bu Iya, mudah-mudahan berhasil kayak gitu. benar sekali. Nah mungkin juga Bu ya kami juga di sini melalui puasa keagamaan ya guru agama terutama misalnya mungkin anak-anak tuh tidak ada beberapa anak-anak yang tidak belum tahu atau masih belum fasih untuk berwudu terutama Iya, nah itu ada betul. mungkin program untuk pelatihan berwudu lalu ada penilaiannya juga seperti itu lalu ada praktek sholat bersama nah mungkin itu akan lambat laun menumbuhkan kesadaran anak-anak tentang bagaimana pentingnya untuk sholat seperti itu sih Bu. Iya benar sekali Bu Mita. Sebenarnya anak-anak itu harus menumbuhkan kesadaran dirinya dulu. Pertama, kesadaran diri itu bisa muncul dari motivasi juga sih sebenarnya Bu ya. Ya, nah menurut Ibu, apakah pendekatan yang sudah Ibu lakukan ini sudah cukup efektif? Menurut saya sebenarnya apa yang pendekatan yang ingin saya lakukan ini sudah cukup efektif Bu. Namun saya tuh masih menemukan hambatan-hambatan di mana kadang-kadang aku nggak konsisten Bu. Hari ini kita lakukan pendekatan, nanti
besok-besoknya mengulang lagi seperti itu. Namun itu yang masih saya merasa bingung juga tuh menghadapinya tuh melakukan sidang kampanye kalau sesuatu seperti ini hari ini mereka termotivasi besok kalau tidak kita awasi kembali lagi berulang seperti itu. Iya, benar sekali. Menurut Ibu, perlu tidak melakukan monitoring terhadap kegiatan yang akan dilakukan ini? Jadi dari hasil yang seperti ini kayaknya memang perlu Bu ya dilakukan monitoring Bu ya terkait anak-anak terutama di SMPK masih dalam tahapan labil yang kita harus perlu dibina secara rutin ya Bu ya seperti itu. Iya. Gitu ya. Mungkin saya yang berpikir juga mungkin kolaborasi dengan teman-teman yang lain terutama kita juga sebagai guru juga motivasi untuk pergi juga ke masjid dan menjadi contoh ya Bu ya Iya. benar yang jadi teladan bagi mereka atau ada misalnya guru piket di masjid yang memantau bagaimana keadaan siswa seperti itu Bu ya. Iya, Bu. Oke. Setelah Ibu Mita tahu nih kira-kira apa saja hal yang akan Ibu lakukan agar nantinya siswa Ibu bisa didisiplin dalam ibadah terutama sholat, menurut Ibu kapan nih kira-kira akan Ibu lakukan kegiatan ini? Oke, nah Bu karena fenomenanya ini kan akhir-akhir ini terjadi hal seperti ini Bu ya terjadi peningkatan di mana kesadaran anak-anak kemudian anak-anak tuh kesadaran anak-anak untuk beribadah bersuara apa namanya itu menurun jadi saya akan melakukannya dalam waktu 1 bulan ini sepertinya Bu segera koordinasi karena ini hal yang sangat penting nih karena ini salah satu kebiasaan baik yang harus dilakukan di sekolah Bu jadi saya targetkan 1 bulan ini bekerja sama kembali ibaratnya mengevaluasi ya bagaimana memonitoring ya terkait kegiatan Oke, menurut Ibu setelah kita bincang-bincang ini kira-kira Ibu merasakan apa? Sudah ketemu belum nih solusinya? Bu iya Bu jadi akhirnya tuh cara saya tuh mendapat akhirnya setelah dari awal tuh saya merasa gimana ya bingung nih mengatur apa yang ada di pikiran saya tuh kayak apa sih namanya masih tidak tersusun dengan baik setelah saya berbicara bercerita tentang dunia terutama ini saya tuh menemukan alurnya itu Bu alurnya apa yang harus saya lakukan strategi seperti apa rencananya seperti apa siapa pihak yang harus saya ajak ini saya akan membuat dalam bentuk apa sih namanya bentuk dalam tertulis ya bentuk jadwal apa yang kegiatan Iya, pelaksanaan tindak lanjut ya Bu ya. ya benar tindak lanjutnya Ibu jadi sekarang sih sudah merasa lebih jelas lagi sih Bu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya itu lagi ini saya juga terima kasih banyak Ibu Iya, sama-sama Ibu dengan Mita. Ibu akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan ini saya berharap nih rencana yang saya lakukan 1 bulan ke depan ini dapat membuahkan hasil nanti saya mau cerita lagi nih Bu bagaimana nanti 1 bulan nantinya Oke deh, saya tunggu loh ceritanya gimana nih kelanjutannya. Saya penasaran loh kira-kira bagaimana nih perilaku siswanya setelah Ibu melaksanakan semua strategi yang akan Ibu lakukan ini. Saya penasaran banget. Nanti Ibu ceritakan ya sama saya ya di lain kesempatan ya. Oke siap Ibu nanti mungkin 1 bulan atau ya 1 bulan ke depan saya akan menghubungi Ibu kembali Bu ya terkait apa evaluasi yang sudah saya dapatkan mudah-mudahan sesuai dengan rencana dan harapan saya gitu aja Ibu terima kasih banyak ini sudah menemani saya untuk bercerita merefleksi terkait apa permasalahan saya atas apa namanya itu perhatiannya karena melihat saya mungkin ada permasalahan terkait yang saya pikirkan itu saya terima kasih saya mudah-mudahan saya bisa dapat melakukannya Ibu ya hari ini ya. Iya, sama-sama loh Bu Mita. Semoga Bu Mita kembali ceria, tidak cemberut lagi nih. Oke Ibu Mita, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Nanti kita cerita lagi ya. Oke, terima kasih banyak Ibu ya.
Itu saja Bu ya. Terima kasih Ya, atas waktunya. Saya mungkin akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, jaga kesehatannya Ibu ya. iya, waalaikumsalam Bu Mita. Sehat selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.